Currently, what is the current most valuable business asset? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau jawab, yuk. What is the current most valuable business asset? Ya, just little quiz. Ayo yang mau jawab bisa nyalain suaranya atau mau nyalain Ayo. kamera juga boleh nih, kayak Pak Faiz. Halo Pak Faiz. Ya, halo. Ya. Halo. Ya. Ya, silakan Pak. Data. Yes. Jawabannya adalah data. Ya. Bisa dibilang data, bisa berbagai bentuk. Ada yang sifatnya sifatnya database, ada yang sifatnya sebuah data struktur lain yang struktur dalam bentuk misalkan di site, atau yang paling simpel, yang paling sering kita berurusan sehari-hari itu adalah dokumen. Ya, nah untuk hari ini saya nggak akan terlalu melebar ke banyak hal ya, dan saya akan fokus ke satu hal aja, yaitu adalah mengenai bagaimana kita memproteksi data, tapi saya akan fokus mengenai dokumen ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ada satu quiz lagi ya. Ada satu quiz lagi. Oke. Nah, ini satu quiz ya. Apa bedanya jam tangan Anda dicuri dengan data Anda dicuri? Yuk, ada yang mau jawab? Apa bedanya jam tangan Anda dicuri dengan data Anda dicuri? Ada yang mau jawab? Yang jawab mungkin nyalain speaker kali ya, biar agak rame nih, nggak di chat. Ada Pak Sigit nih, mungkin Pak Sigit bisa nyalain speaker, Pak. Mau coba jawab, Pak? Iya, boleh. Pak. Nah, kalau jam tangan itu kan, walau jam tangan kita dicuri juga kita masih bisa lihat waktu dari misalnya jam dinding. Benar juga sih Pak. Atau jam yang lain. Sedangkan data kita, kalau kita lupa nge-backup, itu kalau misalnya dicuri orang, itu kita nggak bisa lagi lihat gitu. Kira-kira seperti itu. Definisinya agak berbeda sih, tapi agak berbeda dari yang saya expect sih Pak. Oke. Atau saya langsung jawab aja Pak ya. Gini. Kalau jam tangan dicuri, misalkan hari ini ada orang ambil jam tangan saya, tok, ambil. Nah, itu kan ya jam tangannya hilang ya. Kalau data dicuri, datanya belum tentu hilang. Ya. Apa itu data pencurian data? Pencurian data bisa berarti ada orang nih. Anggaplah ini adalah Anggaplah ini adalah flash disk saya ya. Saya taruh data di dalam flash disk, kemudian saya copy itu ke orang lain ya. Saya taruh data ke dalam flash disk, kemudian flash disk saya pinjamkan kasih ke orang lain. Orang lain tersebut itu dipinjam lagi ke orang lain lagi. Nah, itu kan ada potensial terjadi pembacaan data, dalam hal ini pembacaan dokumen ya, pembacaan dokumen dari orang yang tidak terauthorize. Kalau USB-nya dibalikin nggak? Bisa aja dibalikin, tapi datanya sempat diambil sama orang lain. Ya, ada potensi terjadi seperti itu. Oke, jadi kalau data dicuri, ya datanya nggak hilang, gitu. Tapi ya bisa jadi datanya hilang ya. Tapi datanya nggak hilang, tapi terjadi unauthorized access terhadap data kita. Oke, nah di sini saya akan lebih fokus terhadap dokumen. Ini hal yang sering terjadi di kantor kita. Nah, sekarang saya pakai yang ini aja ya. Oke, sekarang saya memperkenalkan bahwa di Microsoft 365 Business Premium ada teknologi Azure Information Protection ya, yang mana kita bisa melakukan, kita bisa melakukan, ini ada data ya. Nah, ada data. Nah, datanya ini kita bisa kunci dulu ya. Datanya ini bisa kita kunci dulu. Nah, nanti datanya ini ketika datanya ini benar-benar hanya bisa dibuka oleh orang yang terauthorize, walaupun itu ditransmit lewat
cara-cara yang standar, misalkan lewat USB, misalkan lewat email atau lewat file sharing biasa gitu ya. Nah, ini ada mekanisme untuk kita bisa mengunci datanya atau mengenkrip datanya hanya bisa dibuka oleh orang yang kita tuju dalam lingkup organisasi kita. Ya, gimana bentuknya? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Misalnya saya ada satu dokumen. Nah, ini dokumennya adalah dokumen kontrak, ya. Nah, contohnya ini adalah simple dokumen Saya mau memprotek dokumen ini hanya orang-orang yang saya tuju yang bisa buka. Dengan Azure Information Protection, ya, setelah kita install kliennya, kita bisa nih klik kanan. Saya mau classify and protect. Nah, saya bisa pilih ini hanya bisa dibuka oleh orang tertentu. Oke, saya mau bikin custom permission. Kita bisa bikin template-nya di sini, ya. Nah, saya bikin custom permission. Saya mau hanya bisa review and edit. Nah, dalam hal ini adalah Sukadi. Sampel user saya adalah Sukadi. Sukadi Eko Wibowo. Ini ya. Ini dihapus dulu. Oke, saya nggak set expired-nya, kemudian saya apply. Finish. Nah, dokumen ini hanya bisa dibuka oleh saya dan Sukadi. Nah, misalkan kita melakukan transmit dokumen ini dengan cara, kalau kita pakai SharePoint kan definitely kita bisa set permission ya. Tapi gimana kalau kita transmitnya dengan cara yang misalkan pakai USB, tapi karena kita nggak mungkin bertukar USB di simulasi ini, saya kasih dia misalkan di sini saya udah terlogin di desktop lain ya. Ini adalah user Sukadi. Oke, di sini sudah terlogin user Sukadi. Nah, Sukadi saya buka Word. Oke. Di sini sudah jalan user Sukadi. Oke. Nah, misalkan saya copy user tadi, saya copy file tadi, ya, Sukadi, di sini saya copy paste. Nah, user ini bisa dengan mudah membuka dokumennya, ya. Apa yang terjadi kalau misalkan file ini, ya, apa yang terjadi kalau file ini ditransmit ke orang lain? Nah, di sini ada user lainnya nih. Ini adalah user yang sifatnya anonymous, nggak ada, Ini adalah user yang sifatnya anonymous, entah siapa gitu. Nah, dia dapat juga copy file-nya, ya. Nah, karena tadi file kita sudah protect, ketika dia buka, dia akan minta username password, dia akan minta account, gitu. Ini adalah bagaimana cara kita memprotek file atau dokumennya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan usernya unauthorized, dia akan diblokir untuk membuka dokumen file dokumen ini. Oke. Kalau bukan file Office gimana? Kalau bukan file Office, misalkan di sini adalah file PDF, kita juga tetap bisa lakukan. Nah, di sini kita classify and protect sama. Oke. Misalkan kita cuma read only reviewer. Nah, di sini saya kasih PDF-nya, misalkan saya kirim ke Sukadi lagi. Oh, gede ternyata file-nya. Ya. Kalau usernya juga bakal diminta untuk sign in gitu. Ya. Oke. Sekarang saya akan balik lagi ke yang tadi. Oke. Jadi di Microsoft 365 kita bisa melakukan proteksi di multiple layer terhadap data kita, dalam hal ini juga dokumen. Oke. Layer yang pertama kita bisa melakukan proteksi di layer user. Oke. Yang pertama di layer user ini kita lakukan proteksi itu adalah Azure AD fitur seperti MFA. Jadi kalau misalkan user login, dia akan
diminta approval untuk login. Jadi kita bukan cuma memprotek menggunakan user password, tapi juga kita bisa menyertakan multi-factor authentication. Selain itu juga kita bisa set conditional access sehingga bisa di-set orang cuma bisa mengakses dari lokasi sini gitu. Jadi satu negara tertentu. Jadi orang dari negara lain atau attempt untuk login dari negara lain itu bisa untuk diblokir. Selain itu, proteksi juga bisa terjadi di level device, yaitu kita bisa lakukan remote wipe just in case misalkan device itu dicuri, kemudian kita bisa terapkan BitLocker pada encryption pada device tersebut ya. Kemudian proteksi layer selanjutnya dia juga ada pada level application. Jadi kita bisa terapkan misalkan restrict copy, kemudian kita bisa terapkan data loss prevention untuk bisa monitor apakah ada apakah ada konten-konten sensitif di situ ya. Kemudian juga kita bisa set bahwa untuk pada level application itu kita bisa restrict email ini nggak boleh di-forward karena bisa jadi ada data di dalam email itu ya yang kita tidak memperbolehkan ini keluar dari organisasi. Nah, dan juga tadi yang kalau level dokumen yang saya contohkan adalah kita bisa protect itu menggunakan Azure Information Protection. Oke. Nah, Microsoft 365 Business Premium ini sendiri itu adalah bagian dari keluarga Microsoft 365 Business. Dia berada di tier paling kanan, yang mana dia selain mendapatkan cloud service, dia juga mendapatkan advanced security seperti Intune, Information Protection, dan AD Premium. Oke. Nah, hal apa aja yang kita dapatkan? Yang tadi yang sempat saya demokan itu adalah yang tadi yang sempat saya demokan itu adalah Azure Information Protection. Itu adalah bagaimana kita bisa memprotek data kita di level dokumen, ya. Nah, di layer usernya kita juga bisa memprotek, ya. Kalau tadi kan diminta untuk login. Seringkali yang terjadi adalah ya saya yakin behavior ini terjadi di banyak user kita ya. Satu username atau satu pola username password itu terjadi across multiple website. Oke, satu username password itu terjadi across multiple website. Nah, dan sedangkan seringkali kita melihat bahwa terjadi leak data dari website ini, terjadi leak data dari website ini. Bisa jadi mereka gunakan leak data dari website itu, mereka gunakan untuk login ke dalam sistem kita, dalam hal ini Microsoft 365, ya, dan tanpa sepengetahuan kita, gitu ya. Nah, pada Microsoft 365 kita bisa terapkan yang pertama itu adalah multi-factor authentication, ya. Multi-factor authentication itu seperti yang ada di layar ini, itu adalah dia memberikan alert kepada device kita, walaupun kita sudah masukkan username dan password, kita tetap harus mengapprove atau kita tetap harus mengokekan untuk login ini untuk proceed, ya. Nah, ini multi-factor authentication. Selain itu, kita juga bisa terapkan conditional access, ya, yang mana kalau misalkan kita bisa memfilter potensi akses dari tempat dari lokasi yang tidak wajar. Misalkan kalau saya Sagi biasanya nggak akan ada kemungkinan untuk pergi ke luar negeri dalam waktu dekat, ya, atau tidak ada tupoksi untuk pergi ke luar negeri. Sehingga akses dari luar Indonesia saya bisa blok, saya hanya bisa setting conditional, saya buat set conditional, akses hanya terjadi boleh dilakukan dari Indonesia aja. Nah, itu kita bisa lakukan itu dari paket Microsoft 365 Business Premium, di mana di dalamnya ada conditional access policy. Oke. Nah, yang tadi yang bicara mengenai MFA, ada beberapa faktor yang kita bisa lakukan. Kalau yang tadi sempat diperlihatkan di sini, ini adalah MFA yang dilakukan menggunakan Microsoft Authenticator. Nah, kalau kita integratekan dengan Windows, kita juga bisa gunakan Windows Hello, ya, yang
untuk beberapa hardware itu kompatibel ya. Atau kalau Bapak Ibu mungkin sudah cukup common dengan Video 2 security key, itu ada semacam kayak alat seperti USB, kita bisa colokkan di situ ya, itu menjadi semacam kayak second factor authenticator-nya, atau juga bisa menjadi menggunakan biometrik yang ada di komputer kita. Jadi bukan cuma username dan password saja gitu. Oke. Nah, proteksi lainnya yang kita bisa lakukan di Microsoft 365 Business Premium itu adalah bagaimana kita bisa memprotek konten yang sudah keluar. Ini konten yang tidak di encrypt yang tadi ya. Konten yang kita taruh di dalam attachment ya. Konten yang kita tidak taruh dalam attachment, untuk gimana cara konten ini tidak diposting orang ke luar organisasi ya. Potensi yang terjadi adalah misalkan saya mengirim email ke Mbak Deris ya, misalkan saya ke Mbak Deris gitu ya. Nah, saya kirim email ini adalah confidential ya, tentu of course every email masih dianggap confidential di dalam organisasi. Oke. Nah, gimana caranya saya memproteksi ya bahwa email yang saya kirim ke Mbak Deris ya nanti tidak dia lakukan bahwa di mobile device-nya dia download dulu ya, dia download itu dulu, kemudian dia upload lagi misalkan ke misalkan Google Drive gitu, atau personal drive di luar, atau ke Dropbox di luar gitu ya. Nah, caranya adalah kita terapkan device protection di sini menggunakan Intune ya. Nah, kita dengan Intune ini kita bisa membuat semacam kayak manage app storage ya, sehingga file yang dihasilkan atau file misalkan yang didapat dari hasil download dari attachment dari Outlook misalnya ya, dia akan stay pada storage yang terpisah ya. Dia akan stay pada storage yang terpisah dari storage yang personal apps. Sehingga kalau misalkan file ini, misalkan dia dapat file Excel gitu ya, dia dapat attachment file Excel. File Excel ini dia download ke personal, dia download gitu ya. Nah, dia mau coba buka pakai Dropbox. Bisa nggak? Nggak bisa, karena mereka berada di partisi atau storage yang berbeda. Nah, kalau dia mau buka pakai OneDrive, tapi OneDrive personal, bisa nggak? Tetap nggak bisa, karena ini mereka juga berjalan di storage yang berbeda. Nah, kecuali dia mau berjalan di OneDrive for Business, yang mana itu adalah authorized apps yang berada dalam internal company. Oke, itu presentasi singkat saya mengenai beberapa ide atau beberapa cara bagaimana kita memproteksi data kita. Dalam hal ini saya lingkupkan ke dalam hal dokumen ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Halo. Untuk Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya, boleh nyalain suaranya juga atau kamera juga boleh. Mumpung ada Pak Sagi nih. Halo. Ya, silakan Pak. Iya, ini saya ingin bertanya mengenai tadi yang Pak Sage presentasi di awal, yang untuk yang protected dokumen itu. Yes, benar Pak. Itu hanya untuk premium saja ya paketnya ya? Ya, jadi itu itu ada di paketnya Microsoft 365 Business Premium Pak ya. Fiturnya namanya Azure Information Protection Pak. Oh, kalau yang standar berarti masih belum ada berarti ya? Kalau yang standar Bapak bisa upgrade Pak. Oh, upgrade ya, upgrade ke premium. Jadi enggak, maksud saya kan baru aja perpanjang nih bulan kemarin yang standar untuk manajemen. Itu berarti masih belum bisa dipakai ya, yang seperti yang Pak Sagi contohkan tadi ya? Kalau yang standar belum, tapi ada, kalau nggak salah ada add-on, ada paket add-on Azure Information Protection Plan 1 Pak, Plan 1 atau Plan 2, saya lupa.
yang plan 1 atau plan 2. Oke, dan juga itu hanya berfungsi di satu organization saja ya berarti ya? Dia bisa berfungsi ke luar organisasi juga, Pak. Enggak ya, contohnya kalau misalnya kan tiap bulan itu, tiap awal tahun kan di sini ada auditor kan, dia kadang suka mau minta data gitu kan dari kami. Yes. Kalau misalnya kan auditor itu kan di luar dari organisasi kami, apakah bisa melakukan seperti itu tadi memproteksi dokumen? Kalau misalnya di luar organisasi. Auditor Bapak pakai emailnya apa, Pak? Ini contoh aja ya, ini kalau contoh sih lebih ke EY. Oh, EY. Oh. Ini contoh aja sih, kalau misalnya kan organisasi, maksudnya auditornya itu kan di luar organisasi kami, tapi dia meminta data kami itu, apakah bisa protected kayak tadi, yang seperti yang Pak Sagi contohkan? Sebentar Pak ya, saya ada slide-nya, tapi pada baru Jumat kemarin saya presentasi ini Pak. Apa? Bentar. Oke, jadi sambil saya cari slide-nya Pak ya. Ya. Jadi poinnya adalah apakah bisa di luar organisasi? Bisa Pak. Ya. Oke. Bisa di luar organisasi. Baik itu dia menggunakan yang penting dia itu bisa terautentikasi oleh Microsoft 365. Bisa caranya kalau misalkan dia pakai Google, ya misalkan Gmail atau G Suite ya, dia akan ada semacam kayak tombol untuk mengautentikasi Pak. Oke. Autentikasi usernya gitu. Kalau dia pakai G Suite, kalau dia pakai Microsoft 365 juga, kalau nggak salah dia akan narik ngelihat Azure AD-nya juga ya Pak. Dan juga kan tadi saya juga sempat lihat tadi yang Pak Sagi mencontohkan kalau kirim apa sih ke orang yang unknown kan, yang nggak terdeteksi, itu kan harus perlu sign in kan tadi yang di awal-awal. Yes. Itu kan kalau misalnya, nggak tahu ini mungkin karena saya masih baru ya, itu kalau misalnya orang tersebut mempunyai akun Microsoft itu gimana tuh Pak? Kalau tidak punya akun Microsoft kayak tadi Pak. Kalau punya. Oh, kalau punya. Ini sebentar ya. Saya nggak ada sampelnya, tapi tampilannya kurang lebih bakal seperti ini Pak. Oke. Tampilannya bakal jadi seperti ini. You're signed in with Office. Ya. Oh, bahkan walaupun orang yang nggak keidentifikasi itu mempunyai akun Microsoft tetap nggak bisa ya Pak ya? Bisa. Nggak bisa ya? Bakal muncul seperti yang di presentasi ini ya? Ya, gini. Oke. Atau kalau misalkan mau coba saya upload saya bisa bikin attachment ya di chatting ini? Oh, nggak bisa bikin attachment kalau di webinar. Ya, ya tampilannya bakal jadi seperti itu Pak. Jadi ya tulisannya adalah tidak bisa ya tadi itu apa? Oh, kayak notifikasinya kalau misalnya tidak bisa langsung masuk gitu ya? Ya, gitu Pak. Tampilannya adalah Anda tidak terautentikasi ke akun yang memiliki akses ke dalam dokumen ini, gitu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Sagi. Ya. Gitu. Nah iya, nih, pas banget baru kebuka. Nah, ini dia. Kalau misalkan dia ini tampilan kalau misalkan outside the organization Pak ya. Nah, ini kalau misalkan di outside the organization, kalau misalkan di luar organisasi, misalkan dia kirim email, ini lingkupnya email misalkan ya. Kita bisa BTW tadi kita bisa terapkan baik di dokumen maupun di email, ya. Nah, kalau ini misalkan terjadi kita terapkan di email, nah, yang penerima email ini dia akan kayak gini Pak, read message, ya. Oke. Nah, dia perlu sign in ke Google Sign. Tes.
Gitu. Nah ya, pura menang lagi. Iki aku nggak VMI sih, Cok. Dia baru buka setelah dia bisa sign in ke Google. Tes. Oh, harus login dulu sign in dulu berarti ya untuk Ya. dia bisa dapat aksesnya ya. Iya. Kalau di luar organisasi. Ya. Gitu. Dan ini juga kalau yang saya tadi nggak sempat presentasikan itu adalah kalau misalkan proteksinya ini diterapkan di email, kita juga bisa terapkan ya untuk ini tidak do not forward dan cannot be print. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Nah. Tes. Ya, silakan. Nah, sama seperti ini Pak, tadi saya belum sempat cerita juga. Tadi kan juga hak akses yang dikasih oleh Sagi kepada Sukadi itu kan hanya read only ya. Nah, kalau dilihat di sini printnya mati, jadi dia nggak punya hak untuk ngeprint. Nah ini juga bagaimana kita memproteksi kalau misalkan kita kirim ke orang lain itu cuma untuk dibaca aja gitu, cuma baca, edit boleh, tapi nggak boleh di print. Nah ini bagaimana kita bisa memproteksi dokumen kita seperti itu. Oke, silakan. Waktu saya masih ada, Mbak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Mbak Bibi. Oh ya, Pak, saya mau tanya, gini, yang Bapak jelaskan, mungkin ini dari luar konteks yang Bapak jelaskan tadi. Yang tadi kan Bapak mungkin kan yang dijelaskan untuk share-nya kan mungkin share yang di file Pak ya, file dokumen gitu Pak ya, bukan yang di Microsoft yang di OneDrive-nya. Nah, kalau untuk kita memprotek OneDrive yang isinya OneDrive semua itu supaya dari sisi admin kita memblokir user-user itu supaya tidak di-download secara mandiri, bisa nggak Pak? Supaya intinya file kan mohon maaf, saya kan ada di sisi admin di Office 365-nya Pak ya. Kan kita kan ada karyawan kan kita kasih OneDrive semua Pak. Nah, kan mereka kan datanya kan ditaruh di situ semua. Gimana kita memprotek supaya user tersebut tidak mendownload data tersebut di laptop pribadi, misal seperti itu, atau di device yang lain lah. Oke, agak OOT Pak ya, saya masih belum bisa ada jawabannya ya. Mungkin kita nanti bahas di another forum kali Pak ya, nanti kalau memang Bapak ada need seperti itu, dari tim saya akan kontak Bapak untuk jawabannya Pak ya. Oh ya gitu. Soalnya gini Pak, dari sisi kalau kita kan kita pakai cloud ya, data karyawan mohon maaf, data semua kan pasti ada di cloud. Terus kita kasih semisal kalau dari perusahaan saya yang di sini Pak, untuk device kita tutup untuk USB supaya untuk yang file data yang di server yang di yang di lokal itu tidak bisa diambil. Nah, kalau kita masuk ke cloud itu kan kita susah untuk gimana ya, susah untuk ini Pak, supaya karyawan-karyawan tersebut tidak bisa ngambil juga gitu, ngeproteknya gitu Pak. Oke, untuk sekarang saya belum ada jawaban. Untuk sekarang saya belum ada jawabannya Pak ya, karena masih lebih udah sangat spesifik ke OneDrive ya. Nanti mungkin kita akan put on the different forum kali Pak ya. Nanti Bapak bisa kontak dengan siapa Pak di Logos? Logos kemarin saya di kontak sama Bu Ambar. Ini tadi Pak siapa Pak? Bentar. Tadi juga ini dari Pak Deris juga. Ya. Nanti Bu Ambar akan kita set another conversation Pak ya. Oke, siap. Oke. Waktu saya tinggal sedikit kelihatannya, tapi saya mau jawab ada ke Pak Budi Hertanto ya. Pak Budi Hertanto, apakah M365 ini memiliki fitur workflow untuk alur distribusi dokumen? Ada Pak. Jadi di Microsoft 365 ya, itu ada
menjadi bagian dari Microsoft 365 itu ada Power Automate, ya. Nah, Power Automate ini basically dia adalah workflow engine yang bisa kita gunakan salah satunya. Jadi masih salah satunya itu untuk distribusi dokumen, gitu. Bisa itu berupa untuk approval dokumen, bisa itu untuk bisa itu untuk misalkan dokumen itu diotomasi, auto diubah jadi PDF dan lain sebagainya. Nah, kami juga sudah mempublish beberapa hal mengenai Power Automate ini di channel YouTube kami, itu di Logos Teknologi Utama. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau ada banyak hal-hal yang kami publish juga di di channel YouTube kami, ya. Misalkan di sini mengenai Power Automate. Nah, di sini workflow. Nah, kita bisa bisa dilihat mengenai bagaimana kita bisa melakukan membentuk sebuah dokumen flow di situ, gitu. Atau kalau misalkan menginginkan yang informasi yang lebih lengkap, nanti juga bisa kontak ke Mbak Deris atau kontak ke AM yang biasa kontak ke Pak Budi. Apakah cukup menjawab Pak Budi? Halo Pak Budi? Halo Pak Budi? Oke, sip. Apakah file yang tersimpan dengan Intune App akan dapat dihapus jika device hilang? Yes, kita bisa terapkan remote wipe, Pak. Kita bisa menerapkan remote wipe. Jadi kalau misalkan device yang sudah kita lakukan join domain dan juga terdaftar di Intune gitu ya, kita bisa kalau misalkan device itu sudah tidak misalkan dicuri atau mungkin memang itu adalah device pribadi dan sudah dikembalikan atau sudah tidak digunakan lagi, ya kita bisa remote wipe data-data yang ada di device tersebut. Gitu. Oke, kelihatannya waktu saya udah habis ya. Mungkin saya balikin lagi ke Mbak Deris, silakan Mbak Deris. Oke, Pak Sagi, terima kasih Pak untuk materinya. Dan sekarang kita lanjut nih ke Pak Bastian yang akan membahas mengenai tren mikro. Ya. Sudah kelihatankah slide saya? Halo? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke, sebentar. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih nih. Saya telah kasih kesempatan untuk membawa solusi tren mikro nih untuk bagi teman-teman yang sudah baik itu sudah ataupun akan menggunakan Office 365, Microsoft 365 ini. Nah, yang pertama adalah kenapa sih kita bawain tren mikro ini kan untuk menambah solusi security yang ada di Office 365 tersebut, di mana kan di Microsoft 365 sendiri sudah ada solusi security-nya juga seperti itu. Nah, saya bisa bilang analoginya sama seperti vaksin kemarin sih, Bapak Ibu. Jadi kemarin kan kita ketika pandemi ini sudah disuruh vaksin, kemudian tapi masih juga sama kita harus melakukan menjaga prokes kan. Nah, untuk security itu sifatnya juga sebetulnya sama, kurang lebih seperti itu. Di mana kita harus memberikanlah second plan ataupun backup plan apabila seandainya just in case ada terjadi sesuatu yang kemudian Microsoft nggak bisa menghandle, istilahnya masih ada pengaman di layer keduanya seperti itu. Nah, gambarannya seperti apa? Mungkin bisa kita lihat aja sekilas dulu terhadap case-case yang pernah terjadi di Office 365 sendiri seperti itu. Contohnya ketika beberapa tahun yang lalu di 2020 gitu kan, kemarin sempat ada
case kena anti spam, anti malware protection gitu kan, yang ternyata masih sering banyak kita jumpai gitu, padahal sudah pakai Office 365, bahkan sudah pakai Defender plus E5 seperti itu. Nah, dari hasil deteksi sendiri, Microsoft itu dari Microsoft sendiri kebanyakan mendeteksi adalah non malware, di mana itu hanya sekitar 5% dari total malware ataupun ransomware yang menyerang customer seperti itu, di mana 95% sisanya adalah anon malware, di mana ini biasanya adalah malware baru ataupun ransomware baru yang kita benar-benar baru ada rilis misalkan hari ini atau minggu lalu gitu kan, dan kita belum ada database-nya seperti itu dari Microsoft. Nah, kemudian dari sekian banyak infeksi atau serangan tersebut kepada user, email adalah salah satu source nomor satu, apalagi di tengah pandemi kayak gini, di mana komunikasi kita sewaktu-waktu misalkan antar karyawan ataupun dengan customer gitu kan, ataupun dengan user yang lain pun kebanyakan adalah melalui email, bukan lagi bukan lagi kita ngomong tatap muka seperti itu. Nah, makanya kita harus bisa memproteksi salah satu source ataupun ancaman yang akan masuk via email tersebut seperti itu. Nah, seperti kita tahu, serangan yang masuk melalui email nggak cuma lagi antara spam, phishing, ngirim ransomware ataupun ngirim malware, tapi kita ada juga namanya business email compromise attack. Sebagai contoh, salah satunya adalah CEO fraud ini. Jadi ketika cyberkriminal gitu kan, hacker, mereka berusaha menyamarkan identitasnya gitu kan, menyamakan email kita, misalkan ceo@pta.com gitu kan. Dia berusaha menyamakan alamat emailnya ceo@pt dari PTA jadi pt4.com supaya kelihatan mirip-mirip, tapi orang nggak bakal aware kalau hanya melihat sekilas seperti itu. Kemudian setelah menyamarkan akunnya, dia meminta ke email ke tim finance seperti, oh tolong ditransfer sekarang juga ke akun ini. Nah, karena tim finance yang mungkin nggak terlalu melek IT gitu kan, nggak terlalu melek soal security, mereka ngelihat sekilas, oh alamatnya dari CEO nih. Nah, mereka akan melakukan pengiriman uang ke nomor rekening yang sudah di-share tersebut secara langsung seperti itu, karena mereka mengira itu adalah email dari CEO. Yang kedua adalah supplier swindle. Supplier swindle ini adalah case di mana hacker mereka masuk menggunakan email, salah satu email karyawan gitu kan. Mereka berhasil mengambil alih salah satu email karyawan. Kemudian dia mengirimkan email ke akun-akun lain gitu kan, misalkan ke akun customer punya supplier gitu kan. Tolong ditransfer payment sekian gitu kan. Seperti itu bisa salah satu yang menjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah akun compromise, di mana ini adalah ke arah hacker menggunakan email ataupun akun misalkan CEO yang berhasil ataupun CFO yang berhasil di take over, kemudian dia meminta kepada karyawan untuk melakukan misalkan pinjam duit ke karyawan A seperti itu, ataupun pinjam duit ke karyawan B, padahal dengan catatan CFO itu seharusnya biasanya kan nggak mungkin seperti itu gitu kan. Nah, dengan ada attack seperti ini, kemarin juga pada 2 tahun yang lalu juga dari FBI sendiri, Department of Justice itu kan, mereka mengatakan bahwa pada tahun dari 2014 sampai 2019, mereka menerima komplain terkait dengan email security ataupun email terkait dengan isu business email compromise ini sekitar 2,1 miliar USD in actual loss ya, dari scam yang dilakukan oleh para hacker ini, yang menarget customer-customer yang menggunakan Microsoft Office 365 dan G Suite seperti itu. Nah, dengan di era pandemi ini sekarang juga kita tahu untuk file sharing ataupun kita mengirimkan data ke customer tidak lagi menggunakan email gitu kan, karena capacity dari email sendiri, misalkan beberapa user mungkin membatasi untuk pengiriman file sebesar misalkan 10 mega. Nah,
Tapi apa yang dilakukan ketika customer itu harus mengirimkan file lebih dari 10 mega, otomatis mereka akan melakukan sharing via cloud storage gitu kan, cloud file sharing, baik itu melalui Dropbox ataupun OneDrive for Business seperti itu. Nah, gimana sih cara men-secure environment user gitu kan, untuk memastikan bahwa ketika file yang kita download ataupun file yang kita upload ke file sharing ini benar-benar aman dan benar-benar file yang seharusnya seperti itu. Oke, jadi ketika kita apabila salah satu user menggunakan Office 365 terus dilengkapi dengan Defender ataupun E5 seperti itu, mereka hanya biasanya ketika melakukan upload ataupun melakukan download terhadap file tersebut, mereka akan memakan waktu yang cukup lama karena scanning semua dilakukan di cloud. Nah, tetapi dengan adanya si Trend Micro ini, kita bisa membantu memproteksi. Jadi ketika sebelum kita upload ataupun download, kita bisa bantu melakukan scanning seperti itu. Nah, terus kemudian untuk serangan selanjutnya yang sering terjadi di email adalah email contact over attack. Caranya gimana? Biasanya ini adalah email-email yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi hacker meng-email ke salah satu karyawan gitu kan, menyamarkan identitasnya, melakukan penyamaran dengan cara membuat email yang mirip dengan misalkan tim support di suatu perusahaan user seperti itu. Terus dia mengirimkan akun misalkan, oh ini akun Office 365 Anda sudah expired nih, Anda harus melakukan verifikasi seperti yang ada di slide ini. Nah, kemudian ternyata di link yang diverifikasi itu, yang untuk verifikasi tersebut ternyata dikirimkan bukan ke website Microsoft yang valid, tapi dikirimkan ke website-website yang tidak jelas, yang itu istilahnya dibikin oleh hacker tersebut. Dan ketika kita masuk di link tersebut yang websitenya dibikin hampir sama persis dengan Microsoft punya website, kita melakukan memasukkan ID password kita, maka mereka langsung mendapatkan ID password yang kita input tadi. Nah, ini akan sangat berbahaya apabila kita memiliki user-user yang tidak aware terkait masalah security ataupun terkait masalah IT seperti itu. Bisa aja setelah akun tersebut diambil gitu kan, mereka bisa aja mengambil data perusahaan, bahkan mereka nggak perlu encrypt lagi untuk kirim keluar seperti itu, karena mereka mendapatkan akun yang secara official gitu, secara legal, jadi menggunakan akun employee A seperti itu misalkan. Kemudian dari akun employee A yang asli ini, dia bisa aja mengirim spam ataupun mengirim phishing ke karyawan-karyawan yang lain seperti itu. Nah, ini akan sangat berdampak buruk bagi perusahaan, baik itu secara financially ataupun secara bisnis juga. Makanya kita di Trend Micro kita berusaha mencegah terhadap serangan-serangan seperti ini. Nah, sebagai contoh sendiri, kita bisa lihat dari customer ini adalah customer Trend Micro yang mereka menggunakan salah satunya ada yang menggunakan E3 aja, kemudian ada E3 plus Defender ataupun E5. Kemudian ada juga yang sudah menggunakan setelah menggunakan Office 365 ini, dia menggunakan third party email gateway lagi. Nah, bisa dilihat dari total customer, mereka masih menangkap sekitar malicious dan phishing URL itu sekitar 739.000 untuk total customer yang 10.000 di salah satu customer kita seperti itu. Bahkan bisnis email compromise-nya aja masih amat lumayan cukup banyak, sekitar 4.000 lebih. Dan total high risk threat di luar malicious dan phishing URL, bisnis email compromise dan malware masih ada sekitar 755.000. Itu di tahun 2020 kemarin. Makanya kenapa saya merekomendasikan untuk teman-teman nih yang sudah menggunakan Office 365 ataupun yang akan menggunakan Office 365 untuk menyiapkan second ataupun backup plan terhadap security di akun mereka seperti itu. Oke. Nah, cara kerjanya seperti apa? Di Trend Micro sendiri sebetulnya terbagi dua. Kita bisa gunakan email gateway ataupun menggunakan yang namanya Cloud App Security. Nah,
apa sih bedanya email gateway dengan Cloud App Security ini? Email gateway ini kita gunakan hanya untuk keluar masuk email. Jadi kita untuk scanning email yang masuk ataupun email yang keluar. Sedangkan Cloud App Security kita gunakan untuk memproteksi, benar-benar memproteksi akun Office 365 punya customer seperti itu. Jadi kan di dalam Office 365 sendiri itu kan di dalamnya ada Word ataupun aplikasi-aplikasi Office, kemudian ada OneDrive, ada SharePoint seperti itu. Nah, kita bisa membantu memproteksi aplikasi apa aja yang ada di dalam Office 365 tersebut seperti itu. Nah, kemudian aplikasi Cloud App Security kita itu nggak cuman kita bisa secure Office 365 aja, tapi kita bisa proteksi juga sampai ke level misalkan aplikasi-aplikasi cloud yang lain, misalkan seperti Dropbox kalau salah satu customer ada yang pakai gitu kan, Salesforce kita juga bisa bantu protect seperti itu. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti apa. Kalau customer yang sudah menggunakan Office 365 terus kemudian tambahin ATP ataupun E5 akun E5 mereka gitu kan, mereka biasanya terbatas hanya di level malware signature dan web and URL reputation. Tapi seandainya ketika ada serangan yang benar-benar hari ini rilis gitu kan, ransomware apalagi yang baru trending di bulan kemarin itu adalah ransomware Conti. Itu dimana nggak lagi-lagi cuman ransomware hanya untuk satu orang bikin ransomware untuk dikirimkan, tapi bahkan mereka jualan jasa ransomware as service seperti itu. Nah, kita bisa membantu mendeteksi serangan-serangan yang istilahnya benar-benar customized ataupun targeted attack lah terhadap suatu perusahaan. Dengan cara kita mengecek dari vulnerability ataupun exploit detection yang ada di suatu aplikasi ataupun misalkan di Office 365 tersebut. Kemudian kita ada machine learning-nya juga dan ditambah dengan kita ada sandbox analisisnya juga seperti itu. Kemudian untuk membaca sendiri, misalkan kita terima email ataupun kita terima email yang mengandung attachment gitu kan dari luar, itu di Trend Micro ini di Cloud App Security kita itu kita memiliki namanya AI based BAC detection. Jadi kita bisa melakukan analisa nih berdasarkan pattern yang dilakukan oleh customer ataupun karyawan-karyawan kita. Jadi sebagai contoh, ketika saya email ke orang lain, misalkan ke Ibu Dery gitu kan, misalkan saya pattern yang biasa saya lakukan adalah di email saya pasti misalkan Dear Ibu Dery, terus kemudian saya kasih message-nya selamat siang, misalkan tolong dibantu kata-katanya itu tolong dibantu dikirimkan datasheet bla bla bla. Tapi ketika sewaktu-waktu ada email masuk yang dari email yang dikirim dari saya gitu kan, terus kemudian dari kata-kata yang awalnya di Ibu Dery yang biasa pattern penulisannya seperti itu, tahu-tahu berubah menjadi Hai Ibu Dery. Nah, di sini kita bisa lihat juga patternnya. Oh, kok mendadak ada perubahan? Apakah ini benar-benar Bastian yang kirim email ke Ibu Dery, ataupun ternyata akun ini sudah di take over oleh orang lain seperti itu. Bahkan kita bisa ngecek juga routing behavior dari email yang kita kirimkan. Misalkan sebagai contoh, kita biasa untuk purchasing gitu kan, apa sih yang harus kita lewatin gitu kan, dari tim finance harus email ke level manager misalkan untuk approval purchase ke PTA gitu. Tapi begitu kita kirim email keluar gitu kan, mendadak kok ada email purchasing lagi untuk melakukan pembelian keluar, tapi kok tanpa lewat manager. Nah, itu dilihat di routing behavior, kita deteksi juga. Jadi ketika ada perubahan seperti itu, kita akan melakukan pengecekan ulang apakah ini benar-benar dilakukan oleh finance ataupun akun email tersebut sudah diambil alih oleh orang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk mendeteksi phishing dan kemudian URL yang malicious, kita juga dilengkapi dengan URL reputation check. Jadi ketika ada email yang masuk itu akan dan masuk ke akun Office 365 kita bakal melakukan scanning nih dari level URL-nya sampai ke
level webnya. Misalkan dari URL yang masuk ke email kita melakukan cek apakah benar nih URL-nya Microsoft. Apabila benar, dia akan lakukan lagi pengecekan, sertifikatnya apakah sama, ataupun ternyata ini adalah website yang berbeda seperti itu. Kemudian kita dengan Cloud App Security ini, kita juga bisa melakukan pencegahan. Seandainya nih, ketika ada email ataupun akun employee ataupun karyawan A nih yang sudah terdeteksi, misalkan di level CEO ataupun CFO seperti itu. Kita bisa melakukan beberapa action, misalkan melakukan delete atau quarantine untuk mencegah email tersebut mengirimkan ke karyawan-karyawan yang lain. Nah, tapi seandainya ketika kita dalam proses recovery, terus kemudian CFO ataupun CEO tersebut mau ngirim ke karyawan, ngirim email, kita bisa melakukan tagging juga bahwa email ini ternyata benar, tapi tolong harap diperhatikan. Jadi kita memberikan tag warning terhadap email-email CFO tersebut karena masih dalam proses recovery. Siapa tahu ternyata ketika kita proses recovery ini, akunnya di take over lagi dan kemudian mengirimkan ke finance lagi dan takutnya finance tertipu seperti itu. Kita bisa bantu seperti memberikan pencegahan lah untuk supaya karyawan tidak tertipu oleh internal perusahaan sendiri seperti itu. Terus kemudian Cloud App Security ini juga bisa membantu memproteksi, baik itu dari ketika kita upload file ataupun ketika kita download file dari cloud ataupun file sharing collaboration yang ada di perusahaan. Nah, untuk responnya sendiri dan remediation apabila seandainya ada attack, kita cukup mudah, kita bahkan bisa melakukan manual scan ataupun ketika kita ingin melakukan scan itu dijarak ataupun dijadwalkan setiap berapa lama itu kita bisa lakukan seperti itu. Jadi untuk memudahkan tim admin di IT di sisi user gitu kan untuk melakukan pengamanan ataupun melakukan schedule scanning lah terhadap akun Office 365 karyawan ataupun perusahaan tersebut seperti itu. Nah, untuk proteksi terhadap Microsoft Teams sendiri, seperti kita tahu, kita apalagi ketika kita melakukan event seperti sekarang ini, bisa saja saya share URL yang malicious gitu kan di chat, ataupun saya share malicious file yang isinya mengandung ransomware ataupun mengandung malware gitu kan di dalam chat, dan saya bilang aja, Bapak Ibu ini file datasheet yang saya mau yang saya presentasikan hari ini, silahkan di-download ya. Nah, di Microsoft Teams sendiri itu nggak ada proteksi terhadap hal-hal seperti itu. Jadi ketika kita terima URL yang ada di chat ataupun ketika kita terima file yang ada di chat, itu nggak ada proses scanning terhadap ransomware ataupun malware. Nah, dengan adanya Cloud App Security, kita bisa bantu proteksi, Pak. Kita melakukan scanning nih terhadap URL yang ketika ditaruh di chat, begitu kita klik, kita akan Trend Micro ini akan melakukan scanning terhadap URL tersebut. Ataupun ketika kita terima file dari Teams, dia akan melakukan scanning terlebih dahulu sebelum diberikan kepada kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk otomatisasi dan integrasi pun Trend Micro Cloud App Security ini cukup mudah. Jadi kita bisa integrasikan dengan Cloud Office 365 gitu kan untuk melakukan mengambil misalkan log, terus kemudian melakukan sweeping terhadap mailbox gitu kan, melakukan scanning, fully scanning, terus ketika kita ada misalkan mau apply policy itu juga mudah karena semua sudah dibantu terintegrasi dengan API yang ada di Trend Micro tersebut. Nah, kemudian untuk dari sisi pengamanan akun pun kita nggak perlu lagi dengan adanya Cloud App Security ini nggak perlu kita harus mindahkan MX Record ataupun menambah software lagi ataupun mengganti user settingan ataupun menambah web proxy lagi. Tapi ini benar-benar cukup simple. Jadi ketika kita menggunakan Cloud App Security cukup kita assign aja akun admin, kemudian kita link ke Office 365 tersebut, ke akun super admin Office 365 tersebut ya Pak. Jadi ketika
sudah terhubung, maka kita tinggal setup policy yang ada di Cloud App Security tersebut. Nggak perlu ada perubahan dari sisi Office 365 sendiri. Terus kemudian untuk misalkan bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, Cloud App Security sendiri ini cloud kita ada di Cloud Trend Micro ini paling dekat ada di lokasinya adalah di Singapura. Dimana kalau butuh untuk service sandboxing gitu kan terhadap file-file yang unknown, itu paling dekat India dan Jepang untuk sandboxing. Dan kita mengklaim memiliki 99.9% availability. Jadi hanya 0,1% untuk downtime dalam waktu 1 tahun. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ini salah satu contoh integrasi Cloud App Security dengan misalkan bagi customer yang sudah menggunakan endpoint security dari Trend Micro. Sebagai contoh adalah Apex One ataupun Deep Security. Nah, nanti di konsol yang namanya Apex Central ini kita bahkan bisa lihat, oh ini ada berapa case, berapa attack yang kita block gitu kan, baik dari account Office 365 ataupun dari endpoint. Jadi kita bisa lihat sendiri. Misalkan, oh ternyata yang diblok oleh Cloud App Security ini apa aja. Terus kemudian yang diblok oleh endpoint kita itu apa aja. Dari sini kita bisa centralize lah, single point of view gitu. Nah, untuk portofolio Trend Micro sendiri di bidang security sebetulnya cukup banyak. Baik itu ada endpoint security, server security, cloud security, email, dan network security. Nah, untuk yang Cloud App Security sendiri, kita mainnya adalah di email security dan Cloud App Security ini sendiri. Di mana di dalamnya ada Vision One. Apa itu Vision One? Vision One adalah software ataupun aplikasi kita untuk melakukan analitik lah, security analitik dan forensik. Sebagai contoh, misalkan ketika kita menerima attack, kita ingin tahu dong, ataupun manajemen ingin tahu dong siapa sih yang melakukan attack ke kita, ataupun masuk attack ini dari mana, apakah dari email atau dari network ataukah dari endpoint. Nah, dengan ada Vision One ini yang sudah terintegrasi dengan Cloud App Security, kita bisa lakukan threat forensik seperti itu. Jadi kita bisa melakukan analisa. Jadi ketika ada serangan serupa yang masuk, kita sudah bisa bikin rule ataupun kita bisa ngeset policy. Seandainya ada serangan serupa yang masuk, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi nggak perlu kita ngeset manual lagi polisinya seperti apa, tapi dia bisa melakukan otomatisasi seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh, ini adalah salah satu customer kita. Jadi ada testimoni dari Toko Electrical Safety. Mereka menggunakan Office 365 juga, yang pada saat 2-3 tahun yang lalu sempat menerima attack gitu kan. Terus mereka dengan menggunakan Cloud App Security ini, mereka jadi mempermudah untuk mengetahui apabila ada attack yang masuk seperti itu. Baik itu dari sisi misalkan dari luar ke dalam ataupun dari dalam internal perusahaan tersebut seperti itu. Nah, bagi teman-teman ataupun user yang pingin ataupun penasaran gitu kan, apakah benar-benar Office 365 itu Office 365 milik mereka aman atau enggak, kita bisa melakukan free assessment. Jadi ini linknya nanti akan saya share untuk biar Bapak Ibu bisa coba sendiri. Jadi ketika kita registrasi untuk assessment, nanti kita bisa ambil aja, nggak usah semua mailbox ataupun semua user yang di-scan dalam satu perusahaan. Tapi yang kira-kira yang pernah terkena attack ataupun yang berpotensi terkena attack, kita bisa ambil sampling aja. Misalkan sebagai contoh, kita ambil 5 user. Terus kemudian kita melakukan scanning kan, ada berapa, nanti di report itu akan ada misalkan total berapa mailbox yang kita scan. Terus kemudian dari misalkan 1.100 mailbox ini ada berapa email yang kita scanning, berapa message yang kita scan.
Terus kemudian dari total mailbox dan message yang kita scan, kita bakal infokan juga berapa sih business email compromise message yang kita dapat, berapa phishing, berapa ransomware yang kita dapat yang bahkan kita nggak tahu ataupun nggak terdeteksi oleh si 365 ini. Nah, kemudian nanti di bawahnya bakal ada detail lengkap seperti apa sih resultnya. Seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk customer ya selain yang ingin tahu terkait kondisi ataupun security posture di perusahaan masing-masing, tapi juga bisa juga digunakan leverage untuk ke manajemen level. Jadi ketika kita butuh misalkan untuk ngelengkapin security kita ataupun syarat compliance ya bagi teman-teman yang biasanya ada audit juga, itu mereka pasti bakal diminta seperti apa sih apakah sudah ada lengkap nih untuk security-nya. Nah, ketika manajemen biasa menolak dengan alasan budget dan lain-lain, kita bisa majukan dari hasil dari assessment ini. Karena dari hasil assessment ini kan kita ditunjukkan jelas bahwa oh ini loh seberapa besar potensi kerugian perusahaan apabila mereka terkena attack seperti itu. Nah, itu tadi untuk Cloud App Security. Sedangkan dari sisi email security gateway sendiri, kebetulan kita ada bundling juga dengan Cloud App Security ini dengan nama Smart Protection for Office 365, di mana kita sudah include email gateway dan Cloud App Security yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita nggak lagi-lagi nggak cuman proteksi Office 365 account, tapi kita sampai proteksi misalkan email yang inbound dan outbound. Seandainya ada yang spam thread dari luar ataupun dari internal gitu, ketika kita akan ngirim keluar, kita akan lakukan scanning seperti itu. Nah, gambarannya seperti apa? Cloud App Security itu kita memproteksi benar-benar di account Office 365, baik itu di Exchange, Team, OneDrive, SharePoint, bahkan di level aplikasinya yang di dalam. Tapi ketika kita kirim di luar Office 365 ataupun kita terima di luar Office 365, maka yang akan melakukan scanning adalah email security gateway ini. Ya, kalau istilahnya di mall, kita bisa sebutkan bahwa kalau email security gateway ini adalah yang biasa melakukan scanning metal detector seperti itu. Dengan adanya Smart Protection for Office 365 ini yang di dalamnya include ada Cloud App Security dan Email Security Gateway ini, kita bahkan terproteksi dari spam, phishing, ada antivirus, URL protection, sandboxing, bahkan ada DLP juga bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan DLP. Jadi untuk seperti apa level DLP kita bisa membantu sampai level misalkan data apa aja sih yang diizinkan keluar gitu kan. Sebagai contoh misalkan tadi sudah disebutkan oleh Pak Sagi bahwa di Microsoft sendiri sebetulnya sudah ada ya untuk data protection. Jadi ketika kita kirim keluar semua file akan dienkripsi. Tapi itu kan lebih ke arah proteksi terhadap file-file tersebut yang supaya kita benar-benar nggak kirim keluar sembarangan gitu kan. Jadi yang bisa akses cuman untuk level karyawan kantor gitu kan. Tapi gimana kalau kita mau kirim ke vendor yang di luar perusahaan kita yang dimana mereka belum tentu pakai Office 365 juga. Bisa aja mereka masih pakai email yang di on-premise seperti itu. Nah, kita bisa set DLP di sini, ntar kita bisa set policy-nya. Misalkan file yang mengandung kata-kata keuangan ataupun slip gaji ataupun data pribadi karyawan tidak diizinkan keluar ataupun diizinkan keluar tapi dengan syarat melalui approval manager ataupun dengan format-format tertentu gitu kan. Kita bisa set seperti itu. Jadi kita membatasin, bukan melarang file keluar tapi kita membatasin. Jadi ketika sewaktu-waktu ada file yang benar-benar dibutuhkan untuk keluar, kita bisa kirim keluar, kemudian di-encrypt oleh Microsoft gitu kan. Tapi apabila tidak diizinkan, maka kita bisa blok dengan DLP kita, seperti itu. Nah. Untuk URL sendiri, URL protection yang ada di Trend Micro ini,
di dalam Smart Protection for Office 365 ini kita bisa melakukan ketika kita terima email nih di dalam email tersebut, body ataupun di subjek email tersebut ternyata ada link yang mengarahkan ke website lain, itu akan langsung dilakukan scanning oleh Smart Protection Network kita. Jadi kita akan melakukan URL reputation check apabila ternyata file tersebut memang benar-benar URL tersebut memang benar-benar bersih, dia akan lanjut diteruskan ke user. Tapi apabila ternyata URL tersebut ternyata sifatnya malicious ataupun ternyata mengirimkan ke link-link yang ke website yang nggak jelas, URL tersebut akan ditulis ulang oleh Trend Micro. Terus ketika kita klik, dia akan langsung menampilkan message bahwa link yang Anda klik itu tidak aman. Jadi kita sudah melakukan blocking terhadap link tersebut seperti itu. Jadi kita bisa mencegah untuk user supaya tidak main asal klik URL yang diterima seperti itu. Karena kan seperti kita tahu, mungkin bagi tim IT kita gampang kan membedakan mana yang link asli ataupun link yang ternyata sudah berisi malicious code seperti itu. Tapi bagi yang user yang benar-benar awam, misalkan dari finance ataupun karyawan biasa, mereka nggak aware tuh terkait link-link tersebut. Nah, kita bisa membantu mencegah lah dengan URL time protection ini. Nah, terus untuk pembuktian Trend Micro ini untuk email security sendiri kita ada posisi leader di Forrester. Itu kita sudah sekitar 5-6 tahun lebih lah di posisi leader di Forrester ini. Bahkan kita berada di atas Microsoft ataupun Mimecast ataupun Barracuda Network yang sama-sama bermain di bidang email security seperti itu. Nah, kalau sekian slide dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan